Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Yulita Henry dari kelas MSDMA 2, Prodi Manajemen. Di tugas video ini saya akan membahas tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Menurut Suprihanto, definisi penilaian kinerja ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan. Sedangkan menurut Dessler, penilaian kinerja merupakan evaluasi kinerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan standar prestasi. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja. Menurut Valamis, terdapat beberapa tujuan dilakukannya penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, mendapatkan pengakuan dan penghargaan pencapaian atau kontribusi yang dibuat oleh karyawan. Yang kedua, kesempatan untuk menerima promosi atau bonus. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan atau pendidikan tambahan yang berhubungan dengan pengembangan karir. Yang keempat, bisa menentukan area spesifik dari keterampilan yang dapat ditingkatkan. Yang kelima, memotivasi karyawan dan membantunya merasa terlibat dalam pengembangan karir. Yang keenam, membuka diskusi antara karyawan dengan perusahaan mengenai target jangka panjang. Slide selanjutnya ada syarat efektivitas. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi kinerja yang efektif, ada beberapa syarat dalam efektivitas penilaian kinerja. Yang pertama ada relevance. Ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Yang kedua ada sensitivity, yaitu sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Yang ketiga ada reliability, yaitu hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. Yang keempat ada acceptability, yaitu jenis dan tingkat perilaku kerja yang dapat dinilai diterima oleh kedua belah pihak atau atasan dan bawahan. Yang kelima ada practicality, yaitu mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Manfaat dari dilakukannya penilaian kinerja karyawan ialah yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, ada menghargai setiap kontribusi. Yang kelima, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Slide selanjutnya yaitu elemen penilaian kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Werther dan Davis adalah performance standard. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu validity, agreement, realism, dan objectivity. Validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut. Agreement berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip validity. Realism berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang terakhir, objectivity, berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilai. Poin kedua ada kriteria manajemen kinerja. Pada kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum.
Kegunaan fungsional bersifat krusial karena hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk melakukan seleksi, kompensasi, dan pengembangan pegawai. Maka hasil penilaian kinerja harus valid, adil, dan berguna sehingga dapat diterima oleh pengambil keputusan. Valid atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja tersebut, bersifat empiris, bukan berdasarkan perasaan semata. Sensitivitas kriteria. Kriteria itu menunjukkan hasil yang relevan saja, yaitu kinerja, bukan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan kinerja. Sistematika kriteria. Hal ini tergantung dari kebutuhan organisasi dan lingkungan organisasi. Kriteria yang sistematis tidak selalu baik. Organisasi yang berada pada lingkungan yang cepat berubah mungkin justru lebih baik menggunakan kriteria yang kurang sistematis untuk cepat menyesuaikan diri, dan begitu juga sebaliknya. Kelayakan hukum, yaitu kriteria itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimensi-dimensi ini digunakan dalam penentuan jenis-jenis kriteria penilaian kinerja. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah people-based kriteria, product-based kriteria, dan behavior-based kriteria. People-based kriteria dibuat berdasarkan dimensi kegunaan fungsional, sehingga banyak digunakan untuk selection dan penentuan kompensasi. Kriteria ini dibuat berdasarkan penilaian terhadap kemampuan pribadi seperti pengalaman, kemampuan intelektual, dan keterampilan. Product-based kriteria biasanya dianggap lebih baik daripada people-based kriteria. Kriteria ini didasarkan atas tujuan atau jenis output yang ingin dicapai. Behavior-based kriteria mempunyai banyak aspek, bisa dari segi hukum, etika, normatif, atau teknis. Kriteria ini dibuat berdasarkan perilaku-perilaku yang diharapkan sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Pada poin ketiga ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja standar yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif dan objektif. Objektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subjektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu proses penilaian kinerja dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, memeriksa pekerjaan yang dijalankan, menilai kinerja, dan mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Selanjutnya di sini ada metode penilaian kinerja. Pada slide ada 12 metode penilaian kinerja. Tapi saya hanya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu metode peristiwa penting. Dengan metode peristiwa penting, supervisor menyimpan log dari contoh positif dan negatif dari perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan bawahan. Setiap 6 bulan atau lebih, atasan dan bawahan bertemu untuk membahas kinerja yang terakhir menggunakan peristiwa sebagai contoh. Kompilasi kejadian ini sangat berguna. Ini memberikan contoh kinerja yang baik dan yang buruk dapat digunakan supervisor untuk menjelaskan penilaian seseorang. Dan slide terakhir ada masalah dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja terus-menerus berada di bawah gempuran kritik. Metode skala penilaian ini terlihat menjadi sasaran paling rentan, namun sebenarnya banyak dari masalah-masalah yang umum dikemukakan tidaklah melekat pada metode itu sendiri, namun lebih mencerminkan implementasi yang tidak tepat. Sebagai contoh, perusahaan mungkin gagal memberikan pelatihan untuk penilaian yang cukup, atau perusahaan tersebut mungkin menggunakan kriteria penilaian yang terlalu subjektif dan tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan. Bagian berikut ini menitik beratkan perhatian pada beberapa bidang permasalahan yang paling umum, yaitu ketidaknyamanan penilaian, ketidaknyamanan objektivitas, halo atau horn error, dan kecemasan karyawan. Sekian pembahasan tentang penilaian kinerja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.